warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi perkuliahan yang berjudul tentang teknik komunikasi data digital. Teknik komunikasi data digital terbagi atas dua transmisi. Yang pertama, transmisi sinkron dan transmisi asinkron. Yang pertama yaitu transmisi sinkron, merupakan suatu pengiriman data yang dikirim dengan kecepatan tinggi dan data yang dikirim pada blok, di mana setiap blok data akan dicek ulang oleh blok cek karakter atau BCC. Transmisi ini digunakan untuk transmisi data dengan kecepatan yang tinggi. 2. Transmisi asinkron. Transmisi asinkron digunakan apabila pengiriman data dilakukan pada satu karakter. Setiap kali pengiriman, transmisi dilakukan dengan cara memberikan bit awal atau start bit pada setiap awal pengiriman karakter dan diakhiri dengan bit akhir atau stop bit. Adapun juga perbedaan dari sinkron dan asinkron. Perbedaan sinkron dan asinkron adalah proses pengiriman dan penerimaan diatur sedemikian rupa sehingga memiliki pengaturan yang sama, sehingga dapat diterima dan dikirim dengan baik. Umumnya pengaturan ini didasarkan pada waktu dalam pengiriman sinyal. Waktu ini diatur oleh denyut listrik secara periodik yang disebut dengan clock. Dengan kata lain, sinkron adalah sistem operasi untuk kejadian yang terjadi pada waktu bersamaan, berkelanjutan, dan dapat diprediksi, contohnya chatting. Sedangkan asinkron adalah proses komunikasi data yang tidak tergantungan dengan waktu yang tetap. Proses transformasi data kecepatannya cukup relatif, tidak tetap. Metode komunikasi serial dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Data dikirim per bit persatuan waktu. Tiap simbol dikirimkan mempunyai start bit dan stop bit. Untuk melakukan sinkron dari suatu device pengiriman dan penerima, interval yang terjadi antar satu karakter dengan karakter lainnya dengan bervariasi. Asinkron merupakan operasi yang tidak bergantungan dengan waktu. Adapun juga contoh dari transmisi asinkron. Contoh tipe komunikasi asinkron adalah sebagai berikut. Yang pertama, email atau surat elektronik merupakan salah satu media online yang digunakan untuk proses komunikasi. Email merupakan media alternatif yang banyak diminati karena murah, cepat, dan efisien. Walaupun dianggap sebagai media cepat, namun email dikategorikan sebagai pengiriman atau penerima pesan dalam waktu tertentu. Manfaat lainnya adalah sebagai kunci utama membuat berbagai media sosial. Ataupun kekurangan dari email adalah sebagai berikut ini. Yang pertama, pengiriman pesan terikat dengan koneksi internet atau sinyal. Hanya dapat diakses oleh orang yang mempunyai internet. Tidak semua orang mengerti internet. Dokumen atau data lain bisa hilang ketika terkena malware. Dan hardware-nya terbatas. Yang kedua adalah misinfect atau faksimil, merupakan alat komunikasi jarak jauh yang memiliki fungsi sebagai pengiriman pesan melalui jaringan telepon dengan hasil pesan yang sesuai dengan bentuk aslinya. Faksimili juga memiliki kekurangan, diantaranya adalah hanya dapat dilakukan komunikasi satu arah, artinya memiliki faks tidak dapat dilakukan dan diteruskan atau dibalas.
Pesan yang terkirim belum tentu aman. Kecepatan mengirim lebih lambat. Mesin fax harus terhubung dengan telepon. Harga lebih mahal. Penerima pesan harus memiliki mesin fax. Kekurangan tersebut menjelaskan bahwa mesin fax tergolong sebagai contoh tipe komunikasi asinkron. Selanjutnya modem. Modem adalah singkatan dari modulator demodulator yang berfungsi sebagai pemancaran sinyal. Modem akan menghubungkan jaringan lokal dengan jaringan internet. Proses penghubungan sinyal digital ke sinyal analog ini membutuhkan waktu yang lama, maka pesan yang disampaikan bisa menjadi tertunda. Selanjutnya itu blog atau web blog, merupakan situs berisi informasi yang dapat dipublikasikan melalui jaringan internet. Blog disebut juga sebagai buku harian online. Dan selanjutnya yaitu bulletin board atau papan bulletin, merupakan sebuah wadah khusus berbentuk papan yang digunakan untuk memperlihatkan informasi, pengumuman, dan hasil pekerjaan siswa seperti gambar, bagan, poster, dan objek lainnya. Selanjutnya itu forum. Forum adalah tempat berkumpulan orang-orang yang memiliki tujuan dan minat yang sama untuk melakukan diskusi secara virtual. Forum ini merupakan media diskusi virtual yang diakses dengan jaringan internet. Selanjutnya itu rekam simulasi visual, merupakan salah satu media pembelajaran yang berfungsi untuk memudahkan penyampaian ide, gagasan, dan produk yang bersifat abstrak menjadi lebih nyata. Yang selanjutnya itu TCP atau IP, merupakan suatu perangkat lunak jaringan komputer yang berfungsi sebagai komunikasi pengiriman data atau sebagai tukar menukar data. Selanjutnya yaitu contoh dari transmisi sinkron. Terdapat dua contoh, yaitu text chat dan video chat. Text chat adalah sebuah fitur aplikasi atau program dalam jaringan internet untuk berkomunikasi dan bersosialisasi langsung sesama pemakai internet yang sedang online atau yang sedang sama-sama menggunakan jaringan internet. Video chat adalah salah satu media komunikasi yang memberikan kemudahan pengguna dapat melihat wajah lawan bicara dalam chatting dengan menggunakan kamera yang terdapat di notebook atau perangkat komputer. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan dari penjelasan materi perkuliahan tentang teknik komunikasi data digital. Kalau ada kesalahan-kesalahan kata dalam penyampaian kalimat, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.